Ini kan lo Ya, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah join Zoom pada hari ini pada mata kuliah falsafah presentasi oleh kelompok 7. Saya di sini Albrani Muhammad selaku moderator untuk kelompok 7. Mungkin untuk kelompok 7 bisa langsung dimulai. Oke, baik, izin masuk yang pertama itu ada teori Martha Elizabeth Rogers dengan teori unitary human beings. Next. Biografinya Martha Elizabeth Rogers atau Martha lahir pada tanggal 12 April 1914 di Dallas, Texas. Setelah menempuh pendidikan tinggi dengan gelar doktornya, Rogers menjadi kepala divisi perawat pendidikan di Universitas New York mulai tahun 1954 dan fokus mengajar. Dalam teorinya, Martha Rogers 1970 mempertimbangkan manusia atau kesatuan manusia sebagai sumber energi yang menyatu dengan alam semesta. Manusia berada dalam interaksi yang terus-menerus dengan lingkungannya. Next. Definisi teori keperawatan Martha Elizabeth Rogers. Keperawatan ilmu humanistik menggambarkan bahwa manusia adalah strategi yang utuh dalam perkembangan hipotesis. Ilmu keperawatan mempelajari tentang alam dan hubungannya dengan perkembangan manusia. Rogers menekankan bahwa keperawatan adalah disiplin ilmu yang dalam aktivitasnya mengedepankan aplikasi keterampilan dan teknologi. Aktivitas keperawatan meliputi pengkajian, intervensi, dan pelayanan rehabilitatif senantiasa berdasar pada konsep pemahaman manusia atau individu seutuhnya. Next. Konsep teori Martha Elizabeth Rogers dikenal dengan konsep manusia sebagai unit yang berasumsi manusia merupakan satu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kepribadian yang unik. Kedua, asumsi bahwa individu dan lingkungan saling tukar-menukar energi satu sama lain. Yang ketiga, proses kehidupan hal yang tetap dan saling bergantung. Yang keempat, perilaku pada individu merupakan suatu bentuk kesatuan yang inovatif. Next. Asumsi teori Martha Elizabeth Rogers. Yang pertama, yaitu manusia adalah satu kesatuan utuh yang memiliki integritasnya sendiri dan manifestasikan ciri-ciri yang lebih dan berbeda dari jumlah bagian-bagiannya. Yang kedua, manusia dan lingkungannya terus bertukar materi dan energi satu sama lain. Yang ketiga, proses kehidupan berkembang secara irreversibel dan searah sepanjang continuum waktu. Yang keempat, pola dan organisasi mengidentifikasi manusia dan mencerminkan keutuhan inovatifnya. Yang kelima, manusia memiliki abstraksi perumpamaan, perasaan, sensasi. Next. Paradigma keperawatan dari model konseptual Martha Elizabeth Rogers, yaitu yang pertama keperawatan unitary human being, yaitu manusia sebagai unit. Yang kedua, kesehatan, konsep sehat sakit sebagai suatu ekspresi dari interaksi manusia dengan lingkungannya dalam proses yang mendasar. Yang ketiga, lingkungan mencakup segala sesuatu yang berada di luar yang diberikan oleh bangunan manusia. Yang keempat, manusia merupakan satu kesatuan yang utuh dan memiliki sifat dan berbeda. Next. Prinsip hemodinamik Martha Elizabeth Rogers. Yang pertama ada integritas atau integrality, adalah proses interaksi yang menguntungkan antara manusia dan lingkungan secara berkesinambungan. Yang kedua ada resonansi atau resonansi. Prinsip ini membicarakan tentang alam dan perubahan yang terjadi antara manusia dan lingkungan. Resonansi dapat dijelaskan sebagai suatu pola-pola gelombang yang ditunjukkan dengan perubahan-perubahan dari frekuensi terendah ke frekuensi yang lebih tinggi pada gelombang perubahan. Yang ketiga ada helisi.
Prinsip yang menyatakan bahwa keadaan alami dan hubungan manusia dengan lingkungan adalah berkesinambungan, inovatif, ditunjukkan dengan peningkatan jenis pola-pola perilaku manusia dan lingkungan yang menimbulkan kesinambungan, menguntungkan, merupakan interaksi yang simultan antara manusia dan lingkungan, bukan menyatakan ritmitasi. Next. Hubungan teori keperawatan Martha Elizabeth Rogers dengan praktik keperawatan. Yang pertama, pemberian kewenangan penuh dalam hubungan perawat-klien. Yang kedua, menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. Yang ketiga, penyesuaian terhadap pola. Yang keempat, menggunakan modalitas gelombang seperti lampu musik, pergerakan dalam proses penyembuhan. Yang kelima, menunjukkan suatu perubahan yang positif. Yang keenam, memperluas fase pengkajian dalam proses keperawatan. Dan yang ketujuh, menerima hubungan yang menyeluruh dalam hidup. Next. Kelebihan teori Martha Elizabeth Rogers. Yang pertama, teori Martha Elizabeth Rogers berhubungan antara manusia dan lingkungannya. Di sini manusia dan lingkungan adalah dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, teori Martha Elizabeth Rogers sangat sering digunakan dalam praktik keperawatan. Next. Selanjutnya ada kelemahan teori Martha Elizabeth Rogers. Yang pertama, model Rogers tidak mendefinisikan hipotesis atau teori tertentu karena ini adalah kerangka kerja yang abstrak, terpadu, dan sangat diturunkan. Yang kedua, teori itu diyakini mendalam dan terlalu ambisius karena konsepnya yang sangat abstrak. Yang ketiga, Rogers mengklaim bahwa keperawatan ada untuk melayani orang, namun peran perawat tidak didefinisikan dengan jelas. Yang keempat, tujuan perawat adalah untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang dimanapun mereka berada. Namun, model Rogers tidak memiliki definisi konkret tentang keadaan kesehatan. Yang kelima, konsep Martha Rogers memberikan pandangan dunia dari mana perawat dapat memperoleh teori dan hipotesis dan mengusulkan hubungan khusus untuk situasi yang berbeda. Yang terakhir, teori Rogers tidak dapat diuji secara langsung karena kurangnya hipotesis konkret, tetapi pada prinsipnya dapat diuji. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Iya, izin masuk. Terima kasih, Ida. Selanjutnya yaitu adalah teori Catherine Kolkaba yang membahas tentang teori comfort Kolkaba. Ya, yang pertama itu adalah biografi Catherine Kolkaba. Nah, riwayat pendidikannya itu adalah diploma keperawatan dari Esther Luke Hospital School of Nursing pada tahun 1965, lulus MSN dan dari di The French Payne Bolton School of Nursing, Case Western Reserve University pada tahun 1987, lulus dengan gelar PhD in Nursing dan menerima sertifikat sebagai Authority Clinical Nursing Specialist pada tahun 1997. Arnold Catherine, 28 Desember 1944, Cleveland, Ohio, 27 April 2014. Pengembangan teori keperawatan, kenyamanan, dan praktik tingkat middle range teori. Selanjutnya yaitu adalah definisi keperawatan menurut Catherine Kolkaba. Kolkaba menjabarkan keperawatan adalah penilaian kebutuhan akan kenyamanan. Perancangan kenyamanan digunakan untuk mengukur suatu kebutuhan dan penilaian kembali untuk mengukur kenyamanan setelah dilakukan implementasi. Lalu selanjutnya adalah asumsi Catherine Kolkaba. Menurut Catherine Kolkaba, manusia memiliki respon yang holistik terhadap stimulus yang kompleks. Selanjutnya, kenyamanan adalah suatu hasil holistik yang diinginkan yang mengacu pada disiplin keperawatan. Lalu manusia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar kenyamanan mereka. Lalu selanjutnya, integritas kelembagaan berdasarkan pada sistem nilai yang berorientasi pada penerimaan perawatan. Lalu adalah jenis pemikiran logis dari teori Catherine Kolkaba. Ada 3 pemikiran logis dari teori Catherine Kolkaba, yaitu adalah induksi, retroduksi, dan juga deduksi. Induksi ini merupakan terjadinya ketika penyamarataan dibangun dari suatu kejadian secara spesifik. Lalu selanjutnya yaitu adalah reduksi adalah suatu format pemikiran untuk memulai ide, dan selanjutnya adalah deduksi, di mana dari pemikiran logis, di mana kesimpulan spesifik berasal dari prinsip atau pendapat yang lebih umum.
Di sini bisa dilihat ya ada diagram dari Catherine Kolkaba. Lalu selanjutnya ada teori comfort, ada real life, dan transcendence. Real life itu merupakan suatu keadaan di mana seorang penerima atau resip memiliki pemenuhan kebutuhan yang spesifik. Yang kedua adalah is suatu keadaan yang tenang dan kesenangan. Yang ketiga yaitu adalah suatu keadaan di mana seorang individu mencapai di atas masalahnya. Lalu selanjutnya yaitu konsep teori Catherine Kolkaba. Ada dua konsep teori Catherine Kolkaba, yaitu the healthcare needs, di mana mendefinisikan kebutuhan pelayanan kesehatan sebagai suatu kebutuhan akan kenyamanan yang dihasilkan dari situasi pelayanan kesehatan. Dan kedua yaitu comfort, sebuah konsep yang mempunyai hubungan yang kuat dalam keperawatan. Comfort diartikan sebagai suatu keadaan yang mana dialami oleh penerima, yang dapat didefinisikan sebagai suatu pengalaman yang immediate yang menjadi sebuah kekuatan melalui kebutuhan akan keringanan atau relief, ketenangan, dan yang mendapat terpenuhi dalam 4 konteks pengalaman yang meliputi aspek fisik, psikospiritual, sosial, dan lingkungan. Ya, selanjutnya adalah hubungan falsafah dan teori keperawatan dengan teori Catherine Kolkaba. Dalam teorinya, Kolkaba nih menyampaikan bahwa asumsi dasar bahwa manusia ini memiliki respon yang holistik terhadap stimulus yang kompleks. Kenyamanan merupakan kebutuhan dasar seorang individu yang bersifat holistik, meliputi kenyamanan fisik, psikospiritual, sosiokultural, dan lingkungan. Teori kenyamanan memiliki pandangan bahwa bila klien dan juga keluarga merasa nyaman dengan pelayanan kesehatan yang kita berikan, yang mana kita adalah seorang perawat, mereka akan memiliki komitmen untuk berperilaku sehat atau health-seeking behavior, sehingga berdampak holistik pada integritas suatu institusi dalam memberikan kebijakan dan praktik yang maksimal. Peran teori kenyamanan ini juga tidak hanya terbatas pada hubungan perawat dan klien saja, tetapi juga mengatur antara pimpinan dengan staf, di mana pimpinan institusi memiliki kewajiban menciptakan suasana yang nyaman bagi stafnya, yang mana itu adalah perawat. Ya, selanjutnya yaitu adalah komponen utama teori Catherine Kolkaba, yaitu adalah manusia, kesehatan, lingkungan, dan juga keperawatan. Selanjutnya itu adalah kelebihan teori Kolkaba dan juga kelemahannya. Kelebihan teori Catherine Kolkaba ini adalah memberi kemudahan bagi edukator dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa keperawatan dan melaksanakan metode efektif dalam pembelajaran tentang level kenyamanan pada seorang pasien. Kelemahannya yaitu adalah teori ini melibatkan semua aspek holistik yang meliputi fisik, psikospiritual, lingkungan, dan sosial kultural. Namun, untuk menilai sebuah aspek tersebut dibutuhkan komitmen tinggi dan kemampuan perawat yang terampil dalam hal melakukan asuhan keperawatan berfokus kepada kenyamanan. Lalu selanjutnya, kelemahannya itu beberapa artikel awal Kolkaba seperti konsep analisis mungkin sedikit tidak jelas. Selanjutnya itu adalah teori Kolkaba juga dinilai sederhana karena teori comfort masih rendah dalam pemanfaatan teknologi. Ya, selanjutnya yaitu adalah teori Mira Estrin-Levine. Ini adalah Mira Estrin-Levine, di mana Mira Estrin-Levine ini merupakan anak tertua dari 3 bersaudara, dan Mira Estrin-Levine ini mengembangkan minat keperawatannya itu karena ayahnya yang sering sekali sakit, yang mana ayahnya ini mengalami masalah pada gastrointestinalnya dan memerlukan asuhan keperawatan. Mira Estrin-Levine ini lulus dari Country School of Nursing tahun 1944 dan juga memperoleh gelar Bachelor Science of Nursing atau BSN dari Universitas Chicago pada tahun 1949.
Lalu, Levine menyatakan bahwa ia tidak bertujuan khusus untuk mengembangkan teori keperawatan, tetapi ingin menemukan cara untuk mengajarkan konsep-konsep utama dalam keperawatan medikal bedah dan berusaha untuk mengajarkan siswa keperawatan sebuah pendekatan baru dalam kegiatan keperawatan. Lalu, Levine juga ingin berpindah dari praktek keperawatan pendidikan yang menurutnya sangat prosedural dan kembali fokus pada pemecahan masalah secara aktif dan perawatan pasien. Ya, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, izin masuk. Selanjutnya itu ada definisi keperawatan menurut Mira Estrin Levine. Levine mendefinisikan keperawatan berdasarkan pada ketergantungan manusia pada orang lain atau hubungannya dengan orang. Selanjutnya itu ada besarnya ketergantungan ini membuatnya merencanakan 4 prinsip konservasi, yakni kebutuhan energi dan pemakaiannya, integritas sosial, integritas struktur, dan integritas personal. Selanjutnya itu ada inti definisi dari teori Levine, bahwa perawat adalah interaksi antar manusia. Ia menggunakan konsep adaptasi dan respon tubuh melalui pendekatan sistem. Selanjutnya itu ada model keperawatan dari Mira Estrin Levine. Levine sendiri mengembangkan teori konservasi berdasarkan ide dari Nightingale yang menyebutkan bahwa perawat harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk terjadinya proses penyembuhan. Selain itu, Levine juga mengadopsi pemikiran dari Tillich dengan prinsip kesatuan hidup. Boleh next. Selanjutnya itu ada model keperawatan dari Mira Estrin Levine. Model konsep Mira Levine memandang klien sebagai makhluk hidup terintegrasi yang berinteraksi dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Dan intervensi keperawatan suatu aktivitas konservasi dan konservasi energi adalah bagian yang menjadi pertimbangan. Kemudian sehat, menurut Levine itu dilihat dari sudut pandang keperawatan. Terdapat 4 konservasi sendiri, diantaranya itu ada energi klien, struktur integritas, integritas personal, dan integritas sosial. Sehingga pendekatan asuhan keperawatan itu ditujukan pada penggunaan sumber-sumber kekuatan klien secara optimal. Boleh di next. Selanjutnya itu ada model keperawatannya. Model konservasi dari Levine sendiri itu merupakan keperawatan praktis dengan konservasi model dan prinsip yang berfokus pada pelestarian energi pasien untuk kesehatan dan penyembuhannya sendiri. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu adapun prinsip konservasi dari si Levine ini sendiri itu yang pertama ada konservasi energi, yang kedua ada konservasi integritas struktur, yang ketiga ada konservasi integritas personal, dan yang terakhir itu ada konservasi integritas sosial kehidupan. Boleh di next. Nah, ini ada 3 komponen utama dari konsep model si Mira Estrin Levine sendiri, itu ada wholeness atau kekuatan, adaptasi, dan konservasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada paradigma keperawatan menurut Mira Estrin Levine. Teori tentang konservasi ini dibagi dalam 4 asumsi utama, yaitu yang pertama ada manusia, kedua keperawatan, ketiga sehat sakit, dan yang terakhir lingkungan. Selanjutnya itu Levine menggunakan definisi Bates dan dalam Tommy dan Aligood dalam mendefinisikan lingkungan eksternal yang terdiri dari 3 level, yaitu perseptual, operasional, dan konseptual. Selanjutnya itu ada aplikasi model konservasi Levine dalam proses keperawatan. Yang pertama itu proses pengkajiannya itu aplikasi dalam praktis pengumpulan data, yaitu berupa observasi dan wawancara dari pengaruh lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua itu ada proses hipotesis, aplikasi dalam praktisnya itu diagnosa keperawatan menyimpulkan fakta provokatif. Yang ketiga itu ada proses intervensi, aplikasi dalam praktisnya itu mengarahkan intervensi keperawatan dengan tujuan untuk keutuhan dan promosi adaptasi. Boleh next. Selanjutnya itu ada yang keempat itu ada proses intervensi, aplikasi dalam praktisnya itu perawat menggunakan hipotesis untuk memberi arah dalam melakukan perawatan. Dan yang kelima itu ada proses evaluasi, pengaplikasiannya dalam praktis itu pengawasan proses respon pasien terhadap intervensi. Next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, izin masuk, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah tujuan yang harus mencerminkan usaha membantu klien untuk beradaptasi dan mencapai kondisi sehat dalam fase perencanaan perawat yang harus menentukan tujuan. Yang pertama itu menetapkan strategi yang dipakai untuk perencanaan. Yang kedua itu menentukan tingkat perencanaan yang harus dikembangkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga itu Livy menyatakan perawat harus mempunyai dasar pengetahuan praktis. Kemudian tahapan dari perencanaan perawat harus berdasarkan dari prinsip hukum, konsep, teori, dan pengetahuan tentang diri manusia. Untuk kelebihan teori Livy ini, yang pertama itu pada teori akan terlihat lebih menguntungkan saat dimana keadaan klien mempunyai partner pengawas non-perawat yang turut membantu dalam menjadwalkan keperawatan. Terus yang kedua itu, dan perawat ini juga dapat mengerti keadaan dan integritas klien secara penuh dan didukung dari klien yang mampu beradaptasi dan melakukan persepsi dengan baik. Next. Selanjutnya, kelemahan teori Livy. Meskipun kelengkapan teori dan aplikasi teori Livy ini luas, model ini bukan tanpa batas. Yang pertama itu sebagai contoh, model konservasi Livy berfokus pada penyakit yang bertentangan dengan kesehatan, demikian intervensi keperawatan dibatasi hanya untuk mengatasi kondisi penyajian individu. Yang kedua itu, oleh karena itu, intervensi keperawatan berdasarkan teori Livy adalah berfokus pada saat ini dan jangka pendek dan tidak mendukung prinsip-prinsip diagnosi dan pencegahan penyakit, meskipun ini adalah komponen penyakit dari praktek keperawatan saat ini. Yang ketiga, dengan demikian keterbatasan utama adalah fokus individu dalam keadaan sakit dan pada ketergantungan pasien. Next. Oke, terima kasih. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kelompok kami kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 7 atas presentasinya. Mungkin dari teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 7, bisa raise hand terlebih dahulu. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dimohon raise hand terlebih dahulu. Ya, untuk pertama mungkin bisa kita mulai saja. Pertanyaan pertama dari Gali, silakan Gali. Ya, izin masuk mod, izin off cam karena lagi ada sinyal juga. Jadi mau nanya nih buat kelompok 7. Tadi kan di bagian teori comfort itu ada di teori comfort di teorinya si Kolkaba itu kan ada yang namanya relief tuh. Bisa dijelasin nggak sih maksud dari relief itu apa? Relief. Ya. Apakah cukup jelas kelompok 7? Iya, jelas, Mod. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Gali. Mungkin bisa kita teruskan dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Evi, silahkan. Ya, baik, izin masuk, Mod. Saya Evi dari absen 13. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Tadi kan dijelaskan nih banyak tentang teori dari Martha E. Rogers. Nah, saya bertanya, dalam konsep keperawatan apa yang Martha E. Rogers itu kemukakan mengenai perawat? Terima kasih. Ya, terima kasih Evi atas pertanyaannya. Mungkin apakah sudah jelas dari kelompok 7? Jelas, Mod. Baik, karena sudah jelas, mungkin ada pertanyaan ketiga ya dari Cikal. Dipersilakan. Ya, terima kasih, Mod. Izin off cam ya. Izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan dijelasin ya teori keperawatan Martha E. Rogers. Nah, hubungan teori keperawatan Martha dengan praktik keperawatan tuh apa ya? Tolong dijelasin. Ya, terima kasih Cikal. Apakah dari kelompok 7 sudah jelas? Izin menjawab, jelas, Mod. Nah, berhubung sudah 3 pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman, mungkin dari kelompok 7 bisa menjawab dulu. Dengan ini termin 1 saya tutup, saya serahkan kembali ke kelompok 7. Ya, izin masuk, Mod. Izin menjawab pertanyaan Gali. Tadi kan
dia bertanya apakah yang dimaksud dengan relate pada teori Kolkaba. Jadi pada relatif ini yaitu level kenyamanan paling dasar itu di mana tubuh dalam kondisi bebas dari rasa sakit apapun. Apakah sudah terjawab, Gali? Oke, Salsa, terima kasih, cukup. Ya, baik. Mod izin masuk, izin menjawab pertanyaan Cikal. Tadi Cikal bertanya, apa hubungan teori keperawatan Martha E. Roger dengan praktik keperawatan? Jadi, Martha E. Roger itu mengungkapkan bahwa teori yang diambil merupakan sebuah konsep yang sangat mungkin untuk diterapkan dalam praktik keperawatan. Terus ini konsep Martha E. Roger juga mengkemukakan yang pertama itu pemberian kewewenang penuh dalam hubungan perawat klien, yang kedua itu menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar, yang ketiga itu penyesuaian terhadap pola, yang keempat itu menggunakan modalitas gelombang seperti lampu, musik, pergerakan dalam proses penyembuhan, yang kelima itu menunjukkan suatu perubahan yang positif, yang keenam itu memperluas fase pengkajian dalam proses keperawatan, yang ketujuh itu menerima hubungan penyeluruh dalam kehidupan. Apakah terjawab, Cikal? Cukup jelas. Terima kasih, Salsa. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab dengan rekan saya. Iya, baik, izin ya, Mut. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Evi. Evi bertanya tadi, dalam konsep keperawatan apa yang Martha Rogers kemukakan mengenai perawat? Rogers ini menekankan bahwa keperawatan itu adalah disiplin ilmu yang dalam aktivitasnya mengedepankan aplikasi keterampilan dan juga teknologi. Jadi aktivitas keperawatan itu maksudnya itu meliputi ada pengkajian, intervensi, dan pelayanan rehabilitatif senantiasa berdasar pada konsep pemahaman manusia atau individu seutuhnya. Seperti itu, Chevy. Apakah sudah paham? Ya, sudah cukup jelas, Jess. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 7 atas jawabannya. Mungkin bisa kita lanjutkan oleh pertanyaan dari teman-teman karena saya lihat masih ada yang raise hand. Mungkin untuk Aulia Anggun silakan bertanya. Izin masuk sebelumnya Aulia Anggun. Mohon maaf untuk Aulia Anggun, sepertinya ada terdapat masalah di mikrofon saudara ya. Mungkin bisa diketik saja untuk pertanyaannya. Selagi Aulia Anggun mengetik, mungkin untuk Ailena dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih. Mungkin Ailena terdapat suatu kendala ya. Untuk kelompok 7 mungkin bisa dibaca melalui chat pertanyaan dari Ailena. Untuk Aulia Anggun, apakah sudah bisa mikrofonnya atau melewat chat saja? Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya kembali bisa angkat tangan. Jika tidak ada mungkin bisa langsung dijawab ya pertanyaan Ailena terlebih dahulu oleh kelompok 7 selagi menunggu Anggun mengetik di kolom chat. Mungkin saya kembalikan kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari Ailena untuk kelompok 7. Saya persilakan.
Baik, terima kasih Mat, izin masuk. Untuk pertanyaan itu prinsip hemodinamik salah satunya dijelaskan oleh Halisi, yaitu manusia dengan lingkungan adalah inovatif dan reaksi simultan. Pertanyaannya, apa ada suatu fenomena yang membuat Rogers langsung terpikir untuk menciptakan suatu teori, yaitu si prinsip hemodinamik itu? Oke, jawabannya, prinsip Halisi ini adalah hubungan manusia dengan lingkungan. Halisi meliputi konsep perubahan ritmis, pengaruh evolusioner, dan kesatuan bidang lingkungan di manusia, dan terjadi arah perubahan di antara manusia dan lingkungan terhadap peningkatan keagamaan dan kompleksitas. Akibatnya, prinsip dari homeodynamics adalah cara melihat manusia dalam keutamaan mereka. Perubahan dalam proses kehidupan manusia yang tidak dapat kembali berirama dan menyajikan keragaman pola tumbuh. Apakah jelas, Elina, dengan jawabannya? Baik, terima kasih, Elina. Izin masuk, mungkin bisa langsung dilanjutkan untuk pertanyaan Anggun. Ya, izin masuk. Saya Putri Zevanya yang menjawab pertanyaan dari Anggun. Anggun tadi bertanya kalau sudah dijelaskan model konsep Mira Levin tentang konservasi energi. Lalu bagaimana sudut pandangnya dalam keperawatan itu sendiri? Dari PPT tadi dijelaskan bahwa menurut Mira Estrin Levin sendiri itu dilihat dari sudut pandang keperawatan terdapat 4 konservasi. Di antaranya itu ada energi klien, struktur integritas, integritas personal, dan integritas sosial. Sehingga pendekatan asuhan keperawatan itu ditunjukkan kepada penggunaan sumber-sumber kekuatan klien secara optimal. Apa dapat dimengerti, Anggun? Ya, mungkin terdapat kendala ya di device oleh Anggun. Ya, untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya kembali kepada kelompok 7, dimohon untuk raise hand. Jika tidak ada, mungkin bisa saya tutup. Baik, oleh Anggun. Ya, mungkin sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Mungkin kita cukupkan saja untuk presentasi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk join dan mendengarkan penjelasan dan presentasi dari kelompok 7, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah bertanya. Semoga ilmu apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terdapat banyak kurang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.